Nah ini doa yang bagus sesudah sembahyang. Jadi wirid sembahyang ini banyak. Di dalam ini hanya beliau menyebutkan sebagian kecil daripada bacaan-bacaan sesudah sembahyang. Namun kalau kita kadang membaca semuaan wirid sembahyang, jangan kadang membaca sebagian. Artinya semuaan sudah kadang mungkin kita kalau membaca banyak wirid sembahyang dari hadis-hadis Nabi kita, belum lagi daripada para aulia, belum lagi daripada para ulama tambahan-tambahan bacaannya. Nah kalau kita kadang mampu melaksanakan semuaan wirid-wirid sesudah sembahyang itu, maka wirid-wirid utama ini jangan ditinggalkan. Nah ini yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang minta ampun kepada Allah sesudah tiap-tiap sembahyang, maka dia mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun dia pernah lari di medan perang. Kan lari di medan perang itu dosa besar. Nah dosa besar seperti itu kalau kita sesudah sembahyang istighfar dengan cara tadi diampuni Allah sekurang-kurangnya sekali. Lebih baik lagi kalau 3 kali sesudah sembahyang 5 waktu. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat beliau, mengajarkan kepada kita bahwa sesudah sembahyang itu hendaklah minta ampun kepada Allah. Kalau kita lihat bahwa sesudah sembahyang saja beliau minta ampun kepada Allah, dan artinya kita pun demikian sesudah sembahyang saja minta ampun kepada Allah, apalagi kita sesudah melaksanakan hal-hal yang dibenci atau yang dilarang oleh Allah, maka hendaknya lagi kita cepat-cepat istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sesudah sembahyang itu kita disuruh mencontoh Rasulullah untuk istighfar? Karena barangkali di dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita ada melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Barangkali dalam sembahyang itu kita mendustai atau berbohong kepada Allah. Nah oleh karena itu sesudah sembahyang kita disuruh juga istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, di dalam sembahyang itu ada sesuatu yang haram yang mungkin kita tidak menyadari atau mungkin kita tidak mengetahui, padahal itu sesuatu yang diharamkan Allah. Antara lain sesuatu yang diharamkan di dalam sembahyang itu kita menempati tempat yang tidak halal. Nah itu diharamkan. Perkara sembahyangnya sah, sembahyangnya sah, artinya kewajiban kita gugur, tetapi kita ada mendapat dosa. Kenapa? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Nah barangkali kita sembahyang di tempat yang tidak halal. Tempat yang tidak halal itu artinya antara lain tempat-tempat yang kita tidak diberi izin oleh pemiliknya untuk menempati itu. Orang kadang memberiakan kita naik ke rumah, tahu-tahu kita naik ke bepadahan, nah sembahyang di rumah itu berarti ini sembahyang di tempat yang tidak halal. Contohnya lagi, kita sembahyang di satu tempat
yang mana tempat itu dibeli dengan uang yang haram. Nah, sembahyang di tempat itu adalah haram. Kita di masjid, di langgar, di musalla, kita menyuruh orang berdiri, kita menyuruh orang berpindah dari tempat duduknya, lalu kita tempati tempat itu. Nah, itu adalah haram. Misalnya kita ini biasa duduk lintang tihang aja, nyaman bersandar ambil mengantuk, nah, lintang tihang itu langganan sudah. Suatu hari ada orang menduduki, kita ke masjid, ada orang menempati lintang tihang itu. Datang kita, jam bangun, pindah, tempatku sudah di sini. Nah, itu diharamkan. Karena masjid itu ada hak seseorang untuk menempati tempat tertentu. Siapa yang terdahulu, itulah ampun tempat. Ini mantang sudah biasa pintang tihang, ada orang menempati, menyuruh orang lain berkisar. Nah, ditempatinya. Nah, ini adalah tidak halal. Sembahyang di situ sah, tetapi dia ada melakukan yang diharamkan Allah. Nah, untuk umpamanya lagi, ini ada sembahyang itu memakai atau membawa sesuatu yang diharamkan Allah. Misalnya pakaiannya ada mengandung yang haram, tahulah kita, pastilah kita pakaian kita ini halal. Barangkali pakaian kita ini ada haramnya, sehingga sembahyang kita itu terganggu. Sembahyang kita itu jadinya jadi haram. Nah, makanya imbas sembahyang itu kita disuruh astagfirullah, disuruh istighfar. Karena kalau itu siapa tahu. Nah, barangkali lagi di dalam sembahyang itu kita ada salah bacaan. Salah bacaan, yang mestinya barisnya dhammah dibaca kasrah, yang mestinya barisnya fathah dibaca apa. Nah, ini diharamkan. Tapi kada sampai derajatnya kepada membatalkan sembahyang. Misalnya terburu-buru bacaan apa, yang mestinya barisnya Allahu dibaca Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub umpamanya. Nah, ghairul. Mestinya kan ghairil maghdub. Nah, itu perkara yang dilarang. Tapi kada membatalkan kepada sembahyang. Atau kita terlalu ancak bacaan sembahyang, ada mentasdidkan sesuatu nang kada bertasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya. Nah, iyyak itu mestinya yang bertasdid iyyaka na'budu. Tak baca itu, nah itu diharamkan. Tapi kada membatalkan sembahyang. Kalau mentasdidkan yang tidak bertasdid, itu kada membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kada nang bertasdid dibaca, kada bertasdid, nah itu membahayakan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka, nah ini bisa batal sembahyangnya, mengurangi. Tapi kalau menambah tasdid, nah itu diharamkan, tapi kada sampai kepada derajat batal. Amin syarri hasidin idza hasad umpamanya. Nah, baca hasad. Nah, itu yang diharamkan. Nah, oleh karena tadi imbas sembahyang itu sangat perlu dituntut kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi di dalam sembahyang itu kita melakukan hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci oleh Allah. Banyak sembahyang itu perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Antara lain raf'ul basar ila sama, contohnya jangan ke atas, itu makruh. Jangan kepala pun itu nah sembahyang. Ini ada kadang-kadang kita yang disunatkan jangan ke atas itu sewaktu berdoa habis wudu. Nah, kalau kita berdoa habis berwudu itu disunatkan kita jangan ke atas. Tapi kalau di sembahyang itu makruh. Kita mesti melihat tempat sujud. Jangan ke atas. Di antara yang makruh lagi tagmidul ain, memejamkan mata. Sembahyang berpajam. Itu dimakruhkan juga. Atau lagi di antara yang makruh dalam sembahyang itu menggeripukakan jeriji. Sembahyang sana kan bisa nah menggeripuk tangan nah kalau disadari. Di antara yang makruh lagi bagimit di waktu banyaring di waktu bagimit. Sesembahyang Isya itu kan banyaring. Ini sembahyang sorangan di rumah.
begimit aja. Nah, itu makruh. Sembahyang subuh mestinya benyaring. Ini sembahyang subuh begimit. Bisa kesiangan jam 8 sembahyang subuh. Nggak benyaring nggak tahuan orang lalu begimit. Nah, makruh. Di antara yang makruh lagi meninggalkan takbir intikal, meninggalkan bacaan ruku, meninggalkan bacaan sujud, meninggalkan doa sesudah tasyahud, meninggalkan sunat-sunat abad. Makruh. Nah, jadi dalam sembahyang itu kita banyak melakukan kadang-kadang hal yang dibenci Allah. Atau lagi di dalam sembahyang kadang-kadang kita berbohong, kadang-kadang kita kada jujur dengan Allah. Seperti kita membaca biasa doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku hadapkan sekarang ini hatiku kepada Allah. Padahal hati kita lupa dengan Allah. Tapi mulut kita menyatakan bahwa kita sekarang ini menghadap Allah. Tapi hati saat itu kada menghadap Allah. Nah, kita membohongi Allah. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu sesudah sembahyang itu mengucap astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Qala Thawban radhiyallahu anhu, berkata Thawban, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sembahyangnya beliau beristighfar kepada Allah 3 kali. Wa qala, dan beliau mengata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Hadis ini akhrajahu Muslim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam istighfar yang dari Rasulullah. Ada hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada riwayat lain lagi mengucap astagfirullah sambil menyapu tangan ke muha. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kan ke muha astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ada lagi yang datang dari Rasulullah istighfar itu astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ada lagi yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara dubura kulli salat faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa farallahu lahu dzunubahu wa in kana qad farra minaz zahab. Rawahu Ibnu Sunni. Barang siapa yang minta ampun kepada Allah sesudah tiap-tiap sembahyang, maka dia mengatakan astagfirullah. Kada berbuat al-azim bukan ada. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun dia pernah lari di medan perang. Kan lari di medan perang itu dosa besar. Lari dari medan perang sabilillah itu dosa besar. Kalau musuh 2 orang, kita seorangan, kita buka, itu dosa besar. Kecuali buka kita itu untuk mencari siasat, untuk mencari taktik. Kalau kita buka karena ketakutanan 2 orang yang dihadapi, nah itu kita dosa besar. Nah, dosa besar seperti itu kalau kita sesudah sembahyang istighfar dengan cara tadi, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekurang-kurangnya sekali, lebih baik lagi kalau 3 kali. Nah, sesudah sembahyang 5 waktu. Nah, jadi artinya istighfar itu yang disebutkan dalam hadis tadi menghapuskan seluruh dosa-dosa besar kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa besar yang berhubungan dengan Allah. Lain kalau hutang piutang itu lain lagi. Atau hutang kepada Allah itu mesti dibayari. Misalnya orang itu
menipu. Nah, menipu ini dia ada melakukan satu dosa besar kepada Allah dan dosa besar kepada manusia karena menipu. Nah, kalau kita dalam setiap sembahyang membaca istighfar tadi, dosa yang kepada Allah itu diampuni Allah. Hanya urusan kita kepada dosa yang terhadap manusia. Hanya kepada manusia. Kita misal ada sembahyang zuhur. Nah, kada sembahyang zuhur ini ada dosa besar kepada Allah satu, dan ada hutang kepada Allah. Nah, kita istighfar sesudah sembahyang, dosa besar kita kepada Allah terhapus. Tapi hutang tetap hutang. Hutang kada akan terhapus dengan istighfar. Orang bisa 10 tahun, 5 tahun kada sembahyang, astagfirullahalazim, punahanlah hutang, kada mau punahan hutang. Cuma dosa besarnya meninggalkan sembahyang itu dihapus. Hutang tetap wajib dibayar. Nah, itu setiap kali ada hadis Nabi yang mengatakan dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa itu dosa-dosa yang terhadap Allah. Dosa terhadap manusia itu lain lagi, hutang kepada Allah itu lain lagi. Nah, sesudah beristighfar, Nabi kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salat 33 wa hamidallah 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Akhrajahu Muslim. Rasulullah berkata, barang siapa yang mengata subhanallah sesudah tiap-tiap sembahyang fardu 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Jangan kurang, jangan lebih. Kalau kurang atau lebih itu manfaatnya kada seperti ini lagi. Karena itu di dalam 33 itu ada rahasia Allah yang wajib kita junjung keberadaannya. Wa hamidallah salasan wa salasin, dan dia mengucap alhamdulillah 33 juga. Wa kabbarallah, dan dia mengucap Allahu Akbar 33 juga. Dan menggenapi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ini kada berbuat yuhyi wa yumit. Lahul mulku wa lahul hamdu. Amun nang 10 embah maghrib, 10 embah subuh tuh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kada ada yuhyi wa yumitnya, jangan ditatambahi. Mun Nabi kada maulah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampunilah dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Kadang-kadang ada yang menambahi. Nah, itu sebaiknya kada usah ditambahi. Kadang-kadang ada yang pahalatnya, kenapa bacaannya mbak subhanallah ke alhamdulillah ada biasa pahalatnya. Mbak alhamdulillah Allahu akbar ada pulang pahalatnya. Mbak Allahu akbar Allahu akbar kabira nampak pulang halatnya hanyar. Nah, itu baiknya kada usah. Yang ini aja 33 tasbihnya subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diampuni baginya dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tabarani wa zada fi ba'di turuqihi wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Umamah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu, tidaklah mencegah akan dia dari masuk surga kecuali mati. Orang mengamalkan ini mbak sembahyang fardu itu mesti baca ayat kursi. Baik sembahyang kasar, baik sembahyang jamak, baik sembahyang biasa. Pokoknya sesudah sembahyang 5 waktu bacanya ayat kursi. Nah, orang ini orang ahli surga. Yang menghalanginya dari surga hanya kematian. Artinya kalau mati orang ini masuk surga.
Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa tidak akan bisa mengamalkan ini orang-orang yang munafik. Imbas sembahyang baca ayat kursi, sembahyang maghrib, ibaratnya menjamaah juga imbas sembahyang ini baca ayat kursi. Baca, karena itu kadang memutus dua lawan mualat sembahyang menjamaah itu. Dan pada sebagian riwayat lagi ada bertambah dengan qul huwallahu ahad, suratul ikhlas. Nah, cuma yang jelas ayat kursi itu yang utama. Sesudah sembahyang 5 waktu, kalau hendak ke surga jangan lupa membaca ayat kursi. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzatain dubura kulli salat. Ujar Uqbah bin Amir mengatakan bahwa Rasulullah memerintah kepadaku bahwa aku membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sesudah tiap-tiap sembahyang 5 waktu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi kitab Bid-Da'awatil Kabir. Ini bacaan-bacaan wirid-wirid sesudah sembahyang. Dari sekian banyak wirid itu ada wirid-wirid utama. Nah, wirid utama yang mana mengucap istighfar tadi jangan ditinggal. Yang 33 jangan ditinggal. Ayatul kursi jangan ditinggal. Nah, itu utama. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi yawman wa qala. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah memegang tangan beliau satu hari. Tangan Mu'az dipegang oleh tangan Rasulullah. Ujar Rasulullah, ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Fala tada'anna fi duburi kulli salat antakula. Jangan kau tinggalkan sesudah tiap-tiap sembahyang itu engkau baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, ini bisa dijadikan doa sesudah sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya apa? Ya Allah, tolonglah aku agar selalu ingat kepada engkau. Tolonglah aku agar aku selalu berzikir kepada engkau, selalu mensyukuri nikmat engkau, dan tolonglah aku agar bagus ibadah kepada engkau. Nah, ini doa yang bagus sesudah sembahyang, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Mu'az bin Jabal. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syartis syaikhain. Wa an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah beliau berkata, ditanya orang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'a asma'u, apa juga doa yang lebih didengar Allah? Doa apa yang lebih diperhatikan Allah? Qala Nabi jawabal lail, doa di tengah malam. Nah, doa di tengah malam. Berwudu kah, kandah kah, imbas sembahyang kah, tengah malam tuh berdoa. Nah, jawabal lail, apalagi berwudu sembahyang yang semakin bagus lagi. Doa di tengah malam. Wa duburas shalawatil maktubat, dan yang kedua adalah doa sesudah sembahyang fardu. Nah, doa imbas sembahyang fardu, doa di tengah malam, itu doa yang paling diperhatikan Allah dari segi waktunya ketimbang di waktu-waktu yang lain. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa